Jadi nanti banyak guyonnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya guyonan jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti ada masalah. Wong guyon kok tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung beserta seluruh jajaran, ada Pak Kasubag, ada Kasih, ada penyelenggara. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kalau tidak disebut ini enggak bahaya tah gitu Pak. Yang saya hormati Kepala Kantor, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati teman-teman Kepala KUA hadir semua. Biasanya kalau Kepala KUA diundang tidak hadir rapat itu wali hakim Pak. Guyon Pak ya. Guyon. Yang saya hormati Kepala Madrasah dari jenjang MI, MTS, MA, baik yang negeri maupun swasta. Yang swasta diundang? Diundang juga ya. Yang saya hormati teman-teman pengawas, teman-teman penyuluh, teman-teman penghulu dan seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita semua hari ini siang ini hadir di tempat yang insyaallah mau barokah walaupun hangat-hangat sedikit. Ini kan hangat Pak ya. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diakhiri dengan pantun, saya mengawali dengan pantun Pak. Nanti dikiranya saya tidak tahu baca pantun. Dari Jogja membeli belewah, di Bengkulu mengambil naskah. Cakep. Rajin bekerja bukan untuk mewah-mewah, tapi untuk memberi nafkah. Ya, tidak boleh ada gratifikasi dan pungli Pak, kan tidak untuk mewah-mewah kan ya, tapi untuk cari tapi nggak ada di Tulungagung, nggak ada. Rembulan malam terlihat cerah, sampan tersesat kehilangan arah. Tetap semangat, jangan menyerah, kerjakan tugas dengan gairah. Karena Pak Nasim pantunnya 2, saya buat 2 juga Pak. Nanti dikiranya menyaingi itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi beliaunya sudah cerita banyak laporan Pak. Laporan tentang jumlah ASN dan juga termasuk prestasi-prestasinya ya. Saya mengapresiasi itu semua kepada teman-teman semuanya. Kalau persoalan belum juara itu urusan takdir Pak. Tapi yang terpenting adalah ikhtiarnya. Allah itu menilai ikhtiarnya Pak, melihat prosesnya, melihat semangatnya, melihat motivasinya, melihat ruhul jihadnya, bukan melihat hasilnya. Hasil itu urusan Allah, karena manusia itu al-insan bitafkir wallah bitak. Ya kita ini hanya berusaha, termasuk juga kalau tadi Pak Nasim mengusulkan mudah-mudahan nanti kalau Pak Nasim sudah pensiun, salah satunya dari Kasih atau penyelenggara, yaitu kan ikhtiar Pak. Urusan jadi urusannya Allah. Tapi berdoa karena ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjata utamanya orang mukmin. Jadi kalau belum ada yang diangkat di sini gantinya Pak Nasim, berarti doanya belum. Yang salah siapa Pak? Yang berdoa.
Guyon-guyon, jangan dimasukkan hati. Gak apa-apa, kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin. Sekali mengatakan tidak mungkin, maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Seringkali kita ketika diajak untuk berjuang, diajak untuk meningkatkan kualitas, selalu mengatakan, seringkali bukan selalu, mengatakan tidak mungkin. Nah, sekali mengatakan tidak mungkin, maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Padahal Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan, indallaha la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak mau merubahnya. Artinya apa Bapak sekalian? Kita ini diberi keleluasaan oleh Allah, diberi ruang yang sangat seluas-luasnya untuk berikhtiar, untuk berusaha. Hanya persoalannya kita ini mau apa enggak memanfaatkan atau menggunakan peluang itu untuk berubah. Al-Quran juga menegaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah tidak berkehendak, siapa yang bisa mengusahakan? Maka bagaimana menjemput kehendaknya Allah itu dengan ikhtiar? Maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita persoalannya kita mau apa enggak, Pak? Lah ini yang jadi persoalan. Adannya belum ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi ASN ini suatu amanah, bukan fasilitas. Maka yang namanya amanah Bapak Ibu sekalian, amanah itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Agar menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka niat menjadi penting. Apa niatnya kita menjadi ASN? Apakah karena kita tidak punya pekerjaan yang lain sehingga pilihannya kepada ASN? Apakah karena di ASN itu bayarannya cukup tinggi? Atau karena yang lain-lain? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo, niat menjadi ASN itu adalah untuk mengabdi dan berjuang sebagai khalifatullah dan sebagai Abdullah. Maka kalau sudah niatnya mengabdi dan berjuang agar pengabdian dan perjuangan kita diridhoi oleh Allah, maka kuncinya adalah ikhlas. Makanya logonya kita ikhlas beramal seikhlas. Benar tak Pak? Benar apa enggak? Beramal seikhlasnya. Nah, itu niatnya tidak benar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agar nilai-nilai pengabdian dan perjuangan dalam diri kita ini tidak pernah surut, walaupun tugas dan tanggung jawab kita ini berat, tantangan dan rintangan, godaan, ujian sangat banyak dan tinggi, maka kembali lagi kepada niatnya kita sebagai ASN untuk mengabdi dan berjuang. Sehingga kalau niatnya untuk mengabdi dan berjuang, maka lillah. Kalau sudah lillah berarti ikhlas. Kita seringkali ya, ketika ada kendala, ada rintangan, tantangan, seringkali kemudian untuk apa saya ini susah-susah, capek-capek, toh bayarannya sama. Kira-kira ada nggak yang seperti ini di sini? Nggak ada ya? Banyak. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian perbedaannya yang betul-betul karena Allah, mengabdi dan berjuang dan ikhlas menjadi ASN, maka amanah itu akan dijalankan dengan tanpa berpikir melakukan apa untuk apa. Saya melakukan seperti ini, apakah sudah imbang dengan gaji saya?
Nah, untuk membangun seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak jenengan untuk berpikir bersama-sama. Karena karakter itu Bapak Ibu sekalian akan menentukan pola pikir, akan menentukan ucapan, akan menentukan tindakan, akan menentukan kebiasaan. Kalau kita tarik ke belakang, atau kemudian kita dari depan, bahwa pola pikir itu akan menentukan karakter. Makanya sekarang sebagai ASN yang ada dalam pikiran jenengan itu kira-kira apa? Pengabdian, perjuangan, layanan yang terbaik, ingin terus membuat karya, terus berinovasi, terus membuat terobosan. Maka perhatikan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan itu Bapak Ibu sekalian akan keluar ucapan dan kata-kata. Makanya kalau ada ASN sampai saat ini belum pernah saya ingin membuat karya, saya ingin membuat terobosan, saya ingin menciptakan inovasi, berarti tidak pernah berpikir. Nah, kalau tidak pernah berpikir berarti akalnya tidak digunakan. Kalau akalnya tidak digunakan, kira-kira kita ini apa bedanya dengan apa? Dengan apa, Pak? Bukan katanya saya, tapi katanya Jen, karena sesungguhnya al-insan hayawanon, manusia itu sesungguhnya adalah binatang yang berakal. Ketika kita tidak pernah berpikir bagaimana menghasilkan karya, membuat inovasi, membuat terobosan, memberikan layanan yang terbaik, berarti kita ini akalnya sudah tidak digunakan. Kalau akalnya tidak digunakan, maka sungguhnya kita ini sedang seperti ini, bukan katanya saya lagi loh ya. Sayyidina Ali itu berpesan Bapak Ibu sekalian ketika beliau mau wafat, wahai anakku Sayyidina Hasan, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan harta yang berlimpah, bukan uang yang banyak, bukan sawahnya yang hektaran, tapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah apa Bapak sekalian? Akal. Maka kalau akal kita tidak pernah berpikir untuk inovasi, tidak pernah berpikir untuk perubahan-perubahan yang lebih baik, tidak ada terobosan-terobosan, berarti kita ini menyia-nyiakan yang namanya kekayaan yang diberikan kepada kita, yaitu akal. Dan bahkan itulah yang membedakan antara kita dengan binatang. Pertanyaannya, karya apa yang sudah kita hasilkan? Terobosan apa yang sudah dilakukan? Inovasi apa yang sudah dibuat oleh kita semuanya? Tadi sudah madrasah semua digitalisasi, berarti akalnya itu dipergunakan. Kenapa? Digitalisasi itu menjadi layanan yang efektif, efisien, bahkan akan mencegah yang namanya front kecurangan. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Tulungagung. Berarti jenengan ini sudah menggunakan anugerah kekayaan dari Allah yang namanya akal. Nah, kita tunggu apa inovasi-inovasi berikutnya. Kanwil, ini sudah kita siapkan beberapa program, dan ini program ini harus didelivery oleh kabupaten kota. Kita ada yang namanya gerakan digitalisasi layanan dan dokumen. Jadi layanan ke depan itu Bapak Ibu sekalian sudah paperless, tanpa kertas. Jadi pengajuan tidak perlu kemudian pakai kertas, kenaikan pangkat tidak perlu pakai kertas, dan yang lain-lainnya, termasuk juga dokumen-dokumen ke depan sudah tidak pakai kertas. Jadi semua digitalisasi. Nah, ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, karena dengan begitu maka layanan menjadi efektif, efisien.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berpikir tentang inovasi, tentang perubahan, tentang terobosan, maka akan keluar ucapan atau kata-kata saya Tulung Agung misalnya. Harus terus berinovasi, harus terus berkarya, harus terus bikin terobosan-terobosan. Tapi kalau tidak pernah terfikirkan itu, maka jangan berharap akan ada ucapan atau kata-kata. Dan perhatikan ucapan dan kata-kata kita, karena ucapan dan kata-kata kita akan menjadi apa Bapak sekalian? Menjadi tindakan. Kalau sudah berkata Tulung Agung ke depan misalnya KSM-nya juara nasional misalnya, semua mata pelajaran, kalau sudah berucap, ayo apa ikhtiarnya untuk begitu? Maka muridnya diseleksi, setelah diseleksi kemudian didrill, datangkan pelatih-pelatih yang handal, siapkan fasilitasnya Pak, insya Allah jika dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, maka tadi yang diucapkan itu bahwa akan menjadi juara nasional KSN dan dilakukan tindakan-tindakan, insya Allah menjadi juara. Lah ini berpikir aja enggak Pak, apalagi berucap, apalagi bertindak, tidak mungkin. Dan perhatikan tindakan-tindakan kita, karena tindakan-tindakan kita itu akan menjadi habit, kebiasaan. Kalau sudah tindakan-tindakannya baik, maka akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau tidak berbuat baik itu seperti ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak berbuat baik itu menyesal. Kalau tidak berbuat baik itu menangis. Kalau tidak berbuat baik itu terus kepikiran. Sudahkah kira-kira kita seperti itu? Maka kalau belum, berarti tindakan-tindakan kita selama ini hanya sebatas tindakan, tapi belum menjadi habit, kebiasaan. Silahkan Bapak Ibu sekalian muhasabah diri, introspeksi diri, apakah kita sudah seperti itu? Perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan, setiap hari, setiap saat, atau selalu kita lakukan. Maka habit itu akan membentuk yang namanya karakter. Apa karakter Bapak Ibu sekalian? Karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan. Maka kalau ingin melihat seseorang itu punya jiwa sebagai seorang petarung, pejuang dan pemenang, kita lihat Pak, dari apa? Dari karakter yang ditunjukkan. Kalau diberi tugas sekali saja sudah keok, diberi tugas sekali sudah menyerah, diberi tugas sekali sudah merasa selesai, maka sungguhnya dia bukan karakter pejuang, bukan karakter petarung. Bagaimana kemudian mau jadi pemenang? Tidak mungkin. Tanpa pertarungan, tanpa perjuangan, tidak mungkin akan menjadi pemenang. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian yang terus harus kita hadirkan dalam diri kita. Adan? Belum ya? Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Siapakah kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapakah kita? ASN, bener Pak. Siapa kita? Kepala KUA, bener. Siapa kita? Kepala madrasah, bener. Siapa kita? Penyuluh, penghulu, pengawas, bener, tidak ada yang salah. Tetapi kepala KUA, kepala madrasah, penyuluh, dan semuanya adalah seorang petarung, pejuang, dan pemenang Bapak Ibu sekalian. Saya berani mengatakan bahwa kita ini petarung, pejuang, dan pemenang. Saya pernah baca buku Bapak Ibu sekalian. Ada guru biologi di sini? Ada. Bicara tentang bagaimana proses kelahiran
Gimana kemudian kelahiran proses manusia? Pertemuan antara sel sperma yang jumlahnya 250 juta lebih dengan apa? Sel telur yang dibuahi di ovum ya. Dan lahirnya siapa itu? Ya jenengan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini sesungguhnya dilahirkan dari sebuah pertarungan dan perjuangan dan lahirnya sebagai pemenang. Coba kalau 250 juta nggak ada yang dibuahi, ada nggak kita ini? Nggak ada Pak, nggak ada pembinaan hari ini. Ada Pak Nasim, ya termasuk saya Pak. Artinya apa Bapak sekalian? Kita lahir ke dunia ini lahir sebagai pemenang yang didahului oleh pertarungan dan perjuang. Maka jangan jadi pecun. Diajak rapat hari Sabtu sudah protes ke kepala kantornya. Pak kepala kantor ini apa nggak tahu ini hari Sabtu, ini hari keluarga. Apakah petarung pejuang seperti itu? Enggak ada. Yang namanya petarung pejuang tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu. Karena ini adalah bagian dari pengabdian dan perjuangan. Hari Minggu diajak rapat. Ini kan hari ibu. Makanya nanti Bapak sekalian, saya akan menjelaskan bahwa kita ini levelnya level apa ini. Apakah level yang tidak tuntas berta'aruf dengan dirinya? Apakah hanya sekedar paham? Atau levelnya sudah level ta'awun? Atau naik lagi levelnya sudah level takalluf? Atau naik lagi yang maha sempurna levelnya sudah level itsar? Nah nanti akan saya bicara tentang ini. Nah nanti nggak usah noleh kiri kanan, nggak usah ngerasa nih kiri kanan, nggak usah. Muhasabah di introspeksi diri, karena kita ini adalah seorang petarung, pejuang dan maka petarung tidak akan pernah menyerah, pejuang tidak akan pernah berhenti kalau belum jadi pemenang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ingin menjadi petarung, pejuang dan pemenang, petarung pejuang yang tangguh, maka yang pertama harus berta'aruf dengan dirinya. Siapa kita? Tahu siapa kita? AS? Bener. ASN itu tugasnya apa? Bagaimana menjalankan tugasnya? Apa yang harus dilakukan dengan orang lain? Maka ayo kita mulai dari berta'aruf secara jasadiyah dan secara nafsiyah terkait dengan siapa kita. Tahu bahwa kita ini ASN Kementerian Agama yang setiap hari harus ngantor, kemudian dibayar dengan gaji pokok, ada tukin, ada tunjangan anak, ada tunjangan istri, ada apalagi lauk Pak. Kita semua tahu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya ta'aruf secara jasadiah. Di balik itu apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita ini harus berbuat apa? Kita harus menghasilkan apa? Itu kalau jenengan sudah bertanya sampai level itu, berarti ta'arufnya sudah ta'aruf nafsiyah. Nah orang yang sudah bertaruf jasadiah dan nafsiyah, maka fa insya Allah nggak ada yang datang jam 7 pulang jam 4 tengah-tengahnya bolong. Itu namanya ASN sundel bolong. Adakah di sini? Yaitu ASN sundel. Nggak ada Pak. Nggak ada, saya yakin tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya? Nggak ada yang tidak diketahui. Guyon Pak, jangan dimasukkan hati. Berarti kalau ada yang seperti itu, dia belum mampu berta'aruf dengan dirinya secara jasadiah dan nafsiyah. Ketika tidak mampu berta'aruf jasadiah nafsiyah, maka dia tidak akan mampu mengenal Tuhannya.
karena dianggap tugas dan tanggung jawab itu hanya di dunia, padahal itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulai jangan lirik-lirik, muhasabah, di introspeksi diri. Kalau kita tidak tuntas dengan ta'arufnya, maka kita ini tidak akan menjadi makhluk sosial. Tetangganya sakit, biarin sakit-sakit sendiri. Tetangganya butuh pertolongan, biarin. Muridnya yang diajar nggak paham-paham, biarin. Muridnya yang ada nggak pinter-pinter, biarin. Kenapa? Karena tidak mampu berta'aruf dengan dirinya, maka tanggung jawab sosialnya tidak ada, Pak. Sudahkah kita seperti itu? Kalau belum, silahkan. Maksud saya jangan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mampu bertaruh dengan dirinya, maka dia tidak akan mampu kemudian mengenali tentang alamnya. Maka zaharul fasad fil barri wal bahri, fil ardi fil bahri bima kasabat aydin nas, membuat kerusakan di muka bumi karena dianggap nebang pohon biasa, Pak. Tidak menanam pohon yang gersang dianggap biasa. Kenapa? Karena tidak mampu berta'aruf bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk membuat keseimbangan di dunia. Dan saya pastikan kalau tidak mampu berta'aruf dengan dirinya, maka tidak akan mampu menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang baik di muka bumi. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa tugas dan tanggung jawabnya selesai di dunia, Bapak Ibu sekalian. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka sekecil apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kontrak kita sebagai ASN sudah jelas. Seminggu berapa? 37,5. Kalau dibagi 6 menjadi berapa per hari? Hah? Ya, gaji kita itu per hari 200.000 dibagi 6, maka ketemu per detiknya berapa, per menitnya berapa, per jamnya berapa. Sekarang ayo kita muhasabah diri, berapa menit, berapa jam kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah seberat zarrah pun. Maka Bapak Ibu sekalian, berta'aruflah secara jasadiah dan nafsiyah, maka akan berikutnya menjadi faham. Jadi ta'aruf dulu secara jasadiah dan maka insyaallah akan tafahum, faham. Kalau sudah faham, maka kita berangkat ke kantor bukan karena takut sama Pak Kepala Kantor, bukan. Tapi kita takut kepada Allah. Kita berangkat ke kantor bukan karena pingin jabatan, tapi berangkat ke kantor karena takut kepada Allah. Kita berprestasi, kita berkarya, kita bikin inovasi bukan karena pingin jadi kakanwil, tapi karena takut kepada Allah, karena sudah paham bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kok jadi serius, Pak? Bu, kok jadi serius, Bu? Berarti merenungkan, apakah saya sudah seperti itu? Mengkaji selama ini sekian tahun, apakah sudah seperti itu? Menelaah apakah selama ini sudah seperti itu? Dan ini wajib hukum yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau sudah ta'aruf tuntas, makan paham, kehadiran kita kembali lagi niat karena pengabdian dan perjuangan, fa insyaallah keikhlasan Tuhan ada dalam diri kita. Maka hujan rintik-rintik sedikit, bawa payung, pakai jas hujan, naik kadang kan enggak, mohon maaf Pak Kepala Madrasah, ini risik. Risik itu berarti gerimis, Pak. Izin Pak, pilek sedikit, flu sedikit, izin. Anak saya ini lagi Pak, karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena ta'arufnya belum sempurna.
Ketika sudah paham maka naik pada level berikutnya menjadi level ASN yang ta'awun, menyiapkan dirinya untuk memberikan kemanfaatan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi kalau ASN-nya sudah levelnya ta'awun, Bapak Ibu sekalian, ada acara hari ini memberi kemanfaatan. Pak, butuh apa misalnya? Saya punya jeruk, bawa jeruknya. Berapa biaya total Pak? Ini gaji saya ambil setahun misalnya. Ada kira-kira seperti itu? Hah? Latihan Pak, supaya ada. Jadi kalau tafahumnya sudah sempurna karena ta'arufnya, fa insya Allah kita akan menawarkan kepada siapapun untuk berbuat kebaikan Pak. Break dulu ya. Ya, break dulu Pak. Allah Akbar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi ta'awun ini sudah menjadi naluri Bapak Ibu sekalian. Setiap siapapun kemudian membutuhkan kita, baik membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga, membutuhkan kemudian finansial, itu maka akan spontanitas. Inilah ta'awun. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirkan diri kita menjadi ASN yang senantiasa berta'awun kepada siapapun. Apalagi Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu adalah seorang pilihan, manusia pilihan yang selalu berkeadilan kepada siapapun. Sehingga kalau beliaunya berbuat memberi kemanfaatan kepada siapapun, tidak melihat rasnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya.
Nah, kita tentunya Bapak Ibu sekalian karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan diri kita semuanya memberikan kemanfaatan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Anak-anak kita misalnya ada masalah, Bapak Ibu sekalian, tanyakan. Kita ini kan kadang hanya mampu memposisikan anak kita. Contoh misalnya, murid kita terlambat, kadang guru langsung memberikan sanksi. Tanyakan, Pak, kenapa kemudian terlambat? Saya pernah, Pak, ada teman saya itu menghukum anak terlambat. Karena saya juga mantan guru, Pak. Bahkan saya memulai karir itu dari guru SD, Pak. Ke Sanawiyah, kemudian ke Aliyah, ke Kasih, Kabid, kemudian kepala kantor, setelah itu jadi kanit. Jadi ketika menjadi kepala madrasah Aliyah, ada anak ini selalu terlambat setiap hari dan selalu diberi sanksi. Kemudian saya panggil, kenapa Nanda terlambat? Saya manggil anak-anak itu tidak pernah dengan menyebut namanya, Pak. Tapi saya awali dengan, kenapa Nanda terlambat? Ternyata anak ini anak yatim, ibunya setiap pagi itu adalah berjualan di pasar, maka setiap pagi dia itu mengantarkan ibunya ke pasar. Nah, kalau kita salah menyangsi anak yang berbakti kepada orang tuanya karena kita tidak cermat, ini nyata-nyata Bapak Ibu sekalian sudah terlambat karena membantu orang tuanya disangsi. Kira-kira kita ini masuk orang benar apa enggak, Pak? Orang benar? Kalau orang benar berarti sampai ada masalah dengan jiwanya itu. Guyon-guyon, jangan dimasukkan hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan gampang mudah kita ini untuk menilai orang. Jangan gampang sanksi. Ayo kita ajak dulu. Maka kalau ada teman-teman di sini yang sering terlambat, tanyakan, Pak. Pak, saya tidak punya kendaraan, saya naik angkutan, langsung belikan kendaraan karena ta'awun, Pak. Gitu ya kira-kira ya. Setuju? Berarti yang setuju itu yang sering terlambat, Pak. Maka kita mampu menyelesaikan persoalan bukan hanya sekedar memberikan edukasi berbentuk sanksi. Inilah ASN yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, dan itu semua lahir karena ta'arufnya sudah bagus sehingga tafahum, sehingga menjadi ASN yang kalau sudah menjadi ASN yang ta'awun, kehadirannya dirindukan, kepergiannya ditangi. Coba kalau ada ASN yang tidak berta'awun, kepergiannya disyukuri, keberadaannya di sini nggak ada. Semua pasti kehadirannya itu kepergiannya adalah ditangi. Nggak nangis gimana, Pak? Hutangnya banyak, udah nggak bayar. Goyon-goyon, jangan dimasukkan. Maka jadilah ASN yang ta'awun, yang selalu memberikan kemanfaatan kepada siapapun, bukan hanya finansil. Ada temennya susah, Pak, diajak bicara. Ada apa? Punya masalah, bantu menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang enggak, biarin. Apalagi memang tidak baikan, didoakan, mudah-mudahan masalahnya tidak cepat selesai. Nah, orang yang seperti ini berarti dia tidak punya sifat ta'awun. Nah, orang yang tidak punya sifat ta'awun itu, Bapak sekalian, bahkan deritamu bahagiaku, bahagiamu deritaku. Kenapa? ASN yang tidak ta'awun, karena dalam hati dan pikiran tidak ada akan memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Menyapa orang yang sedang sedih itu bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kemudian mampu memberikan solusinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ASN yang berikutnya tinggal
nanti kita introspeksi diri, muhasabah diri, apakah saya termasuk yang seperti itu. ASN yang berikutnya ketika ta'awunnya sudah terbangun dengan baik dan seperti yang disampaikan sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, maka akan menjadi ASN yang takalluf, memaksakan dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, memaksakan dirinya untuk selalu memberikan kemanfaatan, dan memaksakan dirinya hadir untuk selalu melakukan perubahan-perubahan, berbuat terobosan-terobosan dan menciptakan inovasi-inovasi, memaksa dirinya. Sudahkah kita masuk kategori yang ini? Ikhtiar Bapak Ibu sekalian, kena habit, kebiasa. Yang terjadi itu apa? Memaksakan diri kita, kadang punya tugas dan tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka jadilah ASN yang tingkatannya sudah tingkatan takal. Lah untuk takalluf ini Bapak Ibu sekalian, maka perlu menata hati. Dalam diri kita Bapak Ibu sekalian ada yang namanya mudghah, segumpal darah. Ketika mudghahnya itu soluhat, baik, maka soluhal jasadu kulluhu, semuanya akan menjadi baik. Pola pikirnya baik, sikapnya baik, sifatnya baik, tindakannya baik, maka akan menjadi ASN yang takalluf, memaksa dirinya untuk berbuat yang terbaik kepada siapapun. Tetapi sebaliknya, kalau mudghahnya fasadat, darah segumpal darahnya rusak, maka tidak akan pernah ada kepedulian. Pola pikirnya jelek, sifat sikapnya jelek, rusak, tindakannya jelek. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, ini bukan ASN yang kita harapkan, tapi ASN yang kita harapkan yang mudghahnya soluhat, yang selalu memberikan kebaikan, memaksa memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Maka ayo kita harus nata hati kita Bapak Ibu sekalian, supaya menjadi ASN yang soluhat, tidak menjadi ASN yang fasadat, yang ketika ada orang bahagia dia menderita, ketika ada orang menderita dia bahagia. Kenapa? Karena mudghahnya fasadat. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ala wahya qalbun, adalah hati. Jadi kalau hari ini ada seseorang teman lirik-lirikan tidak nyapa, berarti mudghahnya fasadat, Pak. Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada ASN iri-irian, berarti mudghahnya fasadat, rusak. Nah, caranya dioperasi, Pak, ganti. Ganti, ha? Kalau Rasulullah dulu sebelum Isra Mi'raj kan dioperasi, Pak. Nah, kalau kita ada sebenarnya dioperasi, diganti hati apa tapi, Pak? Ganti bebek, artinya bebek. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo menjadi ASN yang takalluf itu butuh ikhtiar untuk membangun hati yang bersih, hati yang baik. Maka ayo bangun mudghahnya itu menjadi mudghah yang soluhat. Bagaimana membangun mudghah yang soluhat Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, agar hati kita bersih ini selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Muslim, ayo kita ini punya kewajiban yang namanya sholat. Jangan pernah melalaikan sholat Bapak Ibu sekalian. Kan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kemungkaran itu karena hatinya fasadat.
Maka kalau ada orang sholat tetapi kemudian masih seneng rasanya orang lain, membenci orang lain, memfitnah orang lain, maka sesungguhnya sholatnya itu tidak membersihkan hatinya sehingga hatinya menjadi fasadat. Insya Allah di sini tidak ada satu dua paling Pak. Paling lo ya. Untuk itu ayo kita bersihkan hati. Maka salah satunya adalah dengan kita taqarrub ilallah. Salat 5 waktunya. Jangan bolong-bolong karena gajinya tidak bolong. Salat waktunya jangan ditinggal-tinggal karena nafasnya oleh Allah tidak pernah kemudian ya ditinggalkan. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, kita ini sesungguhnya kurang apa Bapak sekalian? Kok tidak bisa kemudian dekat dengan Allah? Kurang apa kira-kira Pak? Hah? Kurang ajar? Ayo. Ya Allah, kalau kita berhitung dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, luar biasa Pak. Tetapi kenapa kita kok menjauh kepada Allah? Padahal nikmatnya Allah yang kita terima ini sangat tidak bisa dihitung. Coba Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berkedip itu sudah berapa juta yang harus dikeluarkan. Mata saja tidak bisa berkedip, berapa puluhan juta Pak. Atau kalau sampean mau ngetes misalnya, berapa sih sebenarnya harga oksigen itu yang diberikan oleh Allah? Akan ada orang sakit, oksigen sejam itu berapa juta Pak? Lah kita ini masih tidak mau dekat dengan Allah, sehingga kemudian hatinya tidak jadi bersih. Kalau tidak bersih, tidak akan menjadi ASN yang takalluf. Ayo Bapak Ibu sekalian, terutama ini, kita ini kalau capek kadang sering Pak, duhur dengan asar dijadikan jatuh misalnya, maghrib dengan isya. Nah terutama isya biasanya gabung dengan subuh. Karena capek, ayo Bapak Ibu sekalian, secapek apapun, sepayah apapun kita jangan tidur sebelum sholat isya. Kalau hati kita ingin bersih, nanti aja sambil lalu sholat tahajud. Iya kalau sampean bangun. Kalau nggak bangun, kalau bangunnya kebablasan dengan subuh mendingan. Kalau tidak bangun selamanya. Maka saya ngajak kepada teman-teman semuanya, sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Lengkapi dengan tahajudnya kalau bisa 23 rakaat. Allahu Akbar. Lah itu mau dekat dengan Allah, mau bersih gimana hatinya? Ya paling tidak 11 rakaat lah Pak ya. 4 salam plus witir. Salat witirnya kan sudah kita ini ya bangun malam Pak jam 3, tapi kadang buka HP atau buka yang lainnya. Salat, ambil wudhu. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, sempurnakan wajibnya dengan sunnatnya. Yang minimal yaitu 11 rakaat, duhanya 6 rakaat, ngajinya sebulan hafal. Hatam. Maka Pak insya Allah dekat dengan Allah. Tahajudnya berapa? 2. Pas minta, ya Allah kok doa saya tidak dikabulkan. Berterima kasih doanya tidak dikabulkan Pak. Ya wong 2 minta dikabulkan. Ayo Bapak sekalian, taqarrub ilallah. Dan saya berbicara seperti ini karena saya melakukan Pak. Kalau tidak melakukan saya dosa itu. Dan saya harus berbicara seperti ini biar saya bisa memaksa saya Pak. Pak Kanwil ngomong seperti itu, apa Pak Kanwil sudah melakukan? Sehingga ketika saya tidak capek, tidak mau sholat itu Pak, saya itu ingat, saya ini ngomong tadi kepada orang-orang, ngajak orang-orang jangan tidur sebelum sholat isya, maka itu saya paksa itu. Nah cara memaksa kita Bapak Ibu sekalian, ya berbicara seperti ini Pak. Cara memaksa kita yang menyampaikan seperti ini. Cara memaksa kita mengajak orang lain. Pak insya Allah ini akan menegaskan kepada diri kita.
Nah, kalau hanya ngajak tidak melakukan, nah itu lain, Pak. Di As-Saffat ayat 4 itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu kan benci dan murka kepada orang yang hanya ngajak, suruh sholat tidak sholat, suruh tahajud tidak tahajud, suruh duha tidak duha, suruh ngaji tidak ngaji. Makanya hati-hati yang sering-sering nyuruh, termasuk yang sedang bicara ini, Pak. Ini terutama guru-guru ini, anak-anak jangan lupa ya, sholat duha. Gurunya tidak sholat duha. Anak-anak nanti belajar ya, gurunya enggak belajar. Maka kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan murka dan benci kepada orang yang hanya takulu, berkata-kata tapi tidak taf'alun. Membersihkan hati yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maafkan siapapun yang berbuat dolim sebesar apapun kepada kita. Jadi orang menganiaya ya kita, memfitnah kita, mendolimi kita, maafkan, Pak. Insya Allah hatinya. Kenapa? Karena berarti dia menyadari bahwa dirinya belum jadi malaikat, masih manusia, yang manusia itu mahalul khata wan nisyan. Maka otomatis nanti kesombongan menjadi tidak lah kita ini kadang enggak. Ada orang berbuat salah mau minta maaf, ya Allah, bahil, kikir, pelit. Padahal memaafkan itu pahalanya lebih besar daripada minta maaf. Jadi kalau kita ini ingin bersih, maafkan sebesar apapun kedoliman orang kepada kita, sebesar apapun fitnah yang difitnahkan kepada kita. Kira-kira bisa apa enggak, Bapak Ibu sekalian? Bisa enggak? Nah, saya ini berani berkata seperti itu karena saya teruji sudah, Pak. Saya ini kemarin di demo sampai 2 kali, ini mau demo 3 kali, Pak. Saya dikata-katai itu oleh demonstran, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur anjing, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur cancuk. Ya, Pak, dibilangin koruptor, ya enggak apa-apa, Pak. Bisa jadi kemudian ada sifat-sifat, sikap-sikap, perilaku kita seperti anjing tetapi tidak merasa. Bisa jadi, Pak. Misalnya anjing itu kan kerjanya menggonggong-gonggong gitu ya. Ada tetangganya, ada temennya berbuat salah, diceritakan kemana-mana. Itu kan sama, Pak, menggonggong seperti anjing. Maka jangan marah, jangan tersinggung. Maka muhasabah, di introspeksi diri. Dibilangin koruptor, bisa jadi, Pak. Terutama guru-guru. Mau korupsi dari mana, Pak, kalau guru? Kring, nunggu 5 menit di ruang guru. Jalan 5 menit ke kelas, nyampe di kelas sih nunggu 5 menit. Sudah berapa menit? 15 menit. Jadi pantas dan wajar kalau bilang guru korup. Jangan marah, jangan tersinggung. Bisa jadi karena kadang kita tidak terasa, Bapak Ibu sekalian, sudah berbuat korup. Maka muhasabah diri. Jadi apapun yang terjadi harus husnudzon dan ambil hikmahnya. Ini kemarin sudah dibuatkan topeng, Pak, saya, Pak. Yang separuh ini saya, ya separuhnya juga saya, tapi di propaganda sudah. Yang enggak apa-apa. Orang yang memfitnah, orang yang mendolimi kita, dan kita tidak berbuat itu, maka 2 kali pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang difitnah, kepada orang yang didolimi. Dan dosanya akan dihapus oleh Allah. Maka silakan saya fitnah, silakan saya dolimi, saya hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang memfitnah, mendolimi saya itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan tersinggung, jangan marah. Kadang kita ini tidak terasa, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini masih takal. Supaya bertakalub harus bersihkan supaya hatinya bersih. Maafkan seberat apapun orang yang memfitnah, mendolimi kita. Yang ketiga, hormati dan hargai siapapun. Ketika mampu menghormati dan menghargai siapapun, maka dia tahu dan paham bahwa makhluk Allah itu sama di hadapan Allah.
Maka dengan begitu setiap kemudian ada orang siapapun yang misalnya lemah secara ekonomi, kita hormati, kita hargai, berarti kita suatu saat bisa jadi akan merasakan seperti itu, maka akan bersihlah hati kita. Maka hormati dan hargai siapapun Bapak Ibu sekalian. Karena pejabat, Kakanwil tidak menghormati, menghargai siapapun yang di bawah, tidak Pak. Itu berarti hatinya tidak bersih. Apalagi hanya jadi kepala kantor ya Pak ya. Atau hanya jadi kepala KUA. Menjadi guru bergaya juga. Guyon jangan dimasukkan hati. Ayo Bapak Ibu sekalian, hormati dan hargai siapapun, insya Allah akan membersihkan hati kita. Kalau sudah bersih hati kita, insya Allah dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tidak diminta pun akan diberi, apalagi diminta. Kalau sudah hatinya bersih, meminta kepada Allah, kemudian tidak segera dikabulkan, bersyukur. Bisa jadi tidak segera dikabulkan itu karena permintaan doa kita itu adalah membendung dosa-dosa kita Pak, menghapus dosa-dosa kita. Kita kan kadang enggak, ya Allah saya ini sudah begini kok tidak dikabul-kabul. Bisa jadi tidak dikabulnya itu karena masih nutupi apa? Misalnya musibah tidak terjadi karena doa kita, tapi permintaan kita tidak dikabul oleh Allah. Maka husnudzonlah kepada siapapun, lebih-lebih kepada Allah agar hati kita bersih. Apapun yang terjadi itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Lah kita ini kadang enggak, ya Allah saya ini sudah ibadah, saya sudah, kok masih diuji ya Allah. Padahal semua itu ujian, nikmat itu ujian, musibah itu ujian. Bisa jadi orang itu kuat dan mampu diuji dengan musibah, tapi tidak kuat dan tidak mampu diuji dengan kenikmatan. Jadi Kakanwil sewenang-wenang, jadi Kakanwil memamatkan kekuasaannya, apalagi di bawahnya. Kadang kita tidak mampu, tidak kuat diuji dengan kenikmatan. Diberi harta sedikit sudah Masya Allah, sombongnya luar biasa, padahal wala tamsi fil ardi maraha. Orang lain ya Allah diejek-ejek, padahal hanya diberi kenikmatan. Padahal kenikmatan itu adalah ujian dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir setelah takallub namanya itsar. Nah, kalau takallub itu memaksakan diri kita untuk memberikan kemanfaatan kepada siapapun, maka kalau sudah itsar kita lupa dengan diri kita, maka kehadiran kita akan selalu diberikan kepada siapapun yang mau membutuhkan kita. Jadi lupa Pak, ketika kita tidak berpikir tentang kita, maka Allah lah yang akan memikirkan kita, maka orang lain yang akan memikirkan kita. Sudahkah ASN kita sudah levelnya itsar, yang sudah tidak peduli dengan dirinya tapi peduli dengan orang lain? Kalau belum, latihan bertakallub, maka dengan takallub itu akan membentuk kebiasaan, dan setelah kebiasaan terbentuk akan menjadi karakter, menjadi ASN yang karakternya menjadi itsar, yang tidak peduli dengan dirinya tapi dia selalu memikirkan tugas dan tanggung jawabnya, selalu memikirkan apakah saya ini bermanfaat, apakah saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Tulungagung sudah levelnya it. Kalau belum, ya belum nyampe namanya, tapi sudah diupayakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama kepada saya. Karena apa yang saya ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka saya akan selalu mengingat-ingat apa yang saya ucapkan untuk mempertegas kepada diri saya. Itulah kira-kira yang perlu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah. Oleh karena itu seluruh hadirin dimohon untuk berdiri di tempat masing-masing.
untuk melaksanakan sesi foto bersama dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan setelah selesai sesi foto bersama, Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk dimohon tetap berada di tempat masing-masing, memberikan kesempatan kepada Bapak Kakanwil untuk meninggalkan lokasi. Bapak-bapak yang ada di timur masjid, kalau ingin bergeser, gabung di belakang sofa. Okay? Kemudian yang di sebelah utara, dimohon untuk kerso foto bersama Bapak Kakanwil, monggo. Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Madrasah, bisa berdiri di belakang Bapak-bapak pimpinan, monggo. Baik, berikan senyuman terindahnya. Kita hitung. Baik, dimulai. Dihitung 1, 2, 3. Semangat, kepalkan tangan kanan ke atas. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk berkenan tetap berada di tempat masing-masing, memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk meninggalkan lokasi pembinaan. Lihat. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
telah terlaksana dengan lancar dan sukses. Dan selanjutnya marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, balik. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek, cek. Kita ucapkan untuk seluruh